Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar, channel yang membahas aneka investasi, bisnis, dan penerapan Excel dalam bisnis dan investasi. Kali ini, channel Tumbuh Besar akan membahas mengenai Return on Equity dan Debt to Equity Ratio, atau lebih dikenal dengan ROE dan DER. Dua rasio ini merupakan rasio yang kita cukup sering gunakan untuk membantu dalam menganalisa suatu saham, terutama dalam menganalisa fundamentalnya. Nah, misalnya jika kita menabung di bank, misalnya bunga deposito kita asumsikan 3% per tahun, lalu Bapak A misalnya daripada menabung di bank, didepositokan, dia lalu membuat usaha, misalnya membuat kedai burger. Di kedai burger ini selain menjual burger, dia juga menjual misalnya soft drink dan french fries. Misalnya dia mengeluarkan modal 100 juta. Nah, apakah lebih baik membuat kedai burger atau menabung saja di bank dengan pendapatan 3% per tahun? Nah, misalnya dia selama setahun dia menghasilkan laba bersih 2 juta rupiah. Dengan pendapatan 2 juta, apakah dia lebih baik menabung di bank saja atau terus meneruskan usahanya? Nah, jika hanya melihat pendapatan di tahun pertama saja, maka kita bisa lihat efektivitasnya. Dengan modal 100 juta, dia hanya mendapatkan laba bersih 2 juta. Berarti hasilan yang dia terima berdasarkan modal yang dia tanamkan, berarti kita tinggal bagi laba bersih dibagi modal, yaitu 2 juta dibagi 100 juta. Kita mendapatkan angka 2%. Berarti tingkat pengembalian modalnya itu hanya 2%. Nah, jika kita hanya melihat hasil di tahun pertama ini, tentunya dibandingkan bunga deposito akan lebih menguntungkan buat kita. Sudah saja, tidak usah usaha capek-capek, tinggal kita tabung di bank mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Jika ingin dilanjutkan di tahun kedua, dengan harapan prospek yang lebih baik, mungkin pada saat dia buka itu saat pandemi corona, tentu hasilnya pasti di luar dugaan karena tidak ada yang menyangka akan kondisi seperti waktu pandemi corona. Nah, bisa saja dengan pertimbangan-pertimbangan matang dia akan lanjutkan dengan harapan mendapatkan tentunya tingkat pengembalian modal yang lebih besar. Tingkat pengembalian modal ini yang kita kenal dengan Return on Equity atau ROE. Jadi, berapa sih laba bersih yang didapatkan dari equity yang ada, dari modal yang ada. Jadi, menunjukkan seberapa besar, seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal usaha yang dikelolanya. Rumusnya tadi adalah net income dibagi equity, atau laba bersih dibagi modal. Misalnya, Bapak A merasa bahwa untuk mengembangkan usaha kedai burgernya ini, dia perlu menambah modal agar bisa mendapatkan laba bersih yang lebih besar. Kebetulan Bapak A tidak memiliki modal lagi tambahan, tapi kebetulan ada rekannya yang ingin menanamkan modal 100 juta juga. Nah, dengan modal sekarang berarti 100 juta Bapak A dan 100 juta misalnya kita anggap Bapak B. Kalau hitung-hitungannya masih menghasilkan laba bersih 2 juta, berarti ROE yang dihasilkannya berapa? Berarti tinggal kita bagi 2 juta dibagi, nah modalnya sekarang bukan 100 juta tapi sudah 100 juta ditambah 100 juta jadi 200 juta. Jadi kita mendapatkan angka 2 juta dibagi 200 juta sama dengan 0,01 atau 1% jika dalam persentase. Nah, ini tentunya semakin jelek efisiensinya. Dengan penambahan modal diharapkan perusahaan bisa ekspansi, bisa buat kedai baru ataupun menambah fasilitas-fasilitas yang sudah ada, sehingga diharapkan akan meningkatkan laba bersih. Misalnya jika dengan penambahan 100 juta tadi bisa menghasilkan laba bersih 8 juta, ROE-nya berarti laba bersih dibagi modal 8 juta dibagi 200 juta. Kita akan mendapatkan angka 0,04 atau 4%. Nah, ini tentunya lebih baik daripada tingkat bunga bank. Tentunya
dengan tingkat imbal hasil yang 4% lebih menguntungkan daripada bunga deposito. Jadi dengan sistem kepemilikan modal seperti ini bisa diasumsikan bahwa Bapak A memiliki kepemilikan saham 50% dan Bapak B memiliki kepemilikan saham 50%. Jadi jika labanya itu ingin dibagikan semuanya kepada pemilik modal, maka masing-masing akan mendapatkan 50%. 4 juta untuk Bapak A dan 4 juta untuk Bapak B. Nah, jika misalnya perusahaan kedai burger ini menderita kerugian, misalnya minus 2 juta laba bersihnya karena kondisi pandemi kemarin, nah berarti Bapak A dan Bapak B sama-sama tidak mendapatkan bagian. Bahkan jika diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha, mungkin mereka harus menyetorkan modal karena kepemilikannya masing-masing 50%, berarti masing-masing menyetorkan modal 1 juta rupiah jika minusnya 2 juta. Nah, jadi tidak ada kewajiban dari kedai burger untuk membayar kepada Bapak A dan Bapak B. Jika dirasa misalnya dengan laba bersih 8 juta ini ingin dikembangkan lagi untuk usaha, bisa saja laba bersihnya ini tidak dibagikan kepada pemilik, tapi dikembangkan lagi, tambahkan lagi ke modal untuk mengembangkan usahanya. Terkadang untuk mengembangkan usaha, kita tidak bisa mengandalkan modal pemilik saja. Kadang kita harus mengembangkan usaha dengan meminjam modal ke orang lain atau berhutang. Misalnya kita meminjam ke bank. Ini kadang diperlukan agar perusahaan dapat lebih cepat, akselerasinya lebih cepat berkembangnya. Nah, salah satu rasio untuk mengukur tingkat hutang perusahaan itu adalah debt to equity ratio atau DER. Kita mengukur rasio hutang terhadap modal. Semakin tinggi angka debt equity rasionya, berarti semakin besar pendanaan yang berasal dari pemberi utang. Jadi semakin besar yang didapatkan dari pihak luar, bukan dari modal ataupun dari pendapatan perusahaan itu sendiri. Nah, jika semakin besar, maka kita tentunya harus semakin berhati-hati. Jadi jika kita ingin invest di perusahaan, misalnya di pasar modal, kita harus lihat juga kalau tingkat debt equity rasionya semakin tinggi, kita harus lihat juga apakah perusahaan itu akan mampu membayar atau tidak nantinya. Banyak yang ahli-ahli yang berpendapat bahwa tingkat debt equity ratio yang baik itu yang di bawah 1. Nah, terutama yang perlu diperhatikan oleh kita itu terutama utang yang dengan bunga pinjaman. Apalagi dengan kondisi sekarang seperti pandemi, kondisi yang mungkin semakin ke depannya kita akan semakin sulit duga, maka akan semakin beresiko untuk bunga pinjaman ini, karena jika tadi kita menggunakan modal pemilik, jika kita merugi, kita tidak harus membayar. Tapi kalau kita meminjam ke bank, setiap bulan kita harus membayar. Walaupun misalnya kita tidak bisa membuka toko, misalnya seperti kejadian kemarin di mall, itu outlet-outletnya harus tutup, tetap pinjaman ke bank itu harus tetap dibayar. Makanya itu juga itu semakin membebani karena pendapatan tidak ada, tapi pengeluaran seperti pembayaran bunga bank tetap harus berjalan. Nah, rumus untuk menghitung debt to equity ratio itu adalah total hutang dibagi total ekuitas. Hutang dibagi total modal. Nah, kita coba misalnya hitung debt equity ratio. Jika tadi kedai burger tersebut misalnya hanya mengandalkan modal pemilik saja 100 juta, jadi kita bilang debt equity rasionya hutangnya 0 dibagi 100 juta, berarti debt equity rasionya 0. Nah, jika misalnya perusahaan berhutang 80 juta dengan ekuitasnya tadi dianggap 100 juta sama, maka debt equity rasionya adalah 80 juta dibagi 100 juta itu sama dengan 0,8. Nah, bukan berarti perusahaan harus memiliki debt equity ratio kosong. Jika memang ekspansinya sudah terpenuhi cukup dengan modal sendiri ya baik, tapi terkadang jika kita ingin ekspansi hanya mengandalkan modal sendiri akan lebih lama waktu kita untuk berkembang. Kan memang hutang tetap diperlukan, namun dijaga agar kondisinya tetap sehat. Salah satunya adalah dengan menekan di bawah 1. Tapi kadang itu tergantung juga dengan industri
perusahaan itu sendiri. Di sini makanya terkadang kita menggabungkan antara tingkat debt equity ratio dengan return on equity. Nah, jika kita hitung return on equity-nya, di sini misalnya perusahaan ini menghasilkan laba bersih 5 juta, return on equity-nya berarti laba bersih dibagi ekuitas 5 juta dibagi 100 juta. Berarti di sini akan menghasilkan return on equity 5%. Nah, tentunya kita menginginkan tingkat return on equity yang tinggi, tapi di satu sisi juga tingkat debt equity ratio yang rendah. Nah, kita coba lihat kaitannya antara debt equity ratio dan return on equity di contoh berikut. Kita lihat di skenario 1 yang di highlight ini. Di sini menggunakan modal sendiri 100% dengan ekuitas 150 juta dan hutang 0 rupiah. Berarti debt equity rasionya tadi tingkat hutang dibagi modal, hutang dibagi ekuitas berarti 0. Nah, misalnya laba bersih sebelum bayar hutang yang 40 juta. Nah, di sini saya asumsikan bahwa kita di sini sudah menghitung laba bersih, hanya yang belum bunga bank belum kita bayarkan. Dan dalam skenario yang kita bahas nanti itu semua menggunakan asumsi pajak 0% untuk memudahkan pemahaman kita. Karena kita tidak memiliki hutang, maka bunga banknya 0 rupiah. Jadi laba bersihnya tetap 40 juta, maka tingkat return on equity-nya berarti laba bersihnya 40 juta dibagi 150 juta. Berarti kita menghasilkan angka 26,67%. Kita lihat di sini ROE-nya 26,67%, tapi debt equity rasionya 0%. Jadi dia benar-benar menggunakan modal sendiri. Kita lihat di skenario 2. Di sini di skenario 2 ini menggunakan modal sendiri 100 juta dan hutang 50 juta. Debt equity rasionya berarti kita dapatkan angka hutang dibagi ekuitas yaitu 50 juta dibagi 100 juta, kita dapatkan 0,5. Dengan laba bersih sebelum bayar hutang yang sama 40 juta, karena kita meminjam 50 juta ke bank, maka kita asumsikan di sini bunga bank adalah 12% misalnya per tahun bunga pinjamannya. Nah, kita berarti harus membayar 6 juta per tahun bunga banknya. Nah, berarti kita kurangi 40 juta dikurangi 6 juta jadi 34 juta. Nah, jika kita lihat return on equity-nya lebih besar. Kenapa? Karena di sini kita hanya menggunakan modal 100 juta. Jadi yang dihitung hanya modal kita. Yang hutang kan tidak dihitung. Jadi kita membandingkannya dengan ekuitas saja. Maka kita mendapatkan angka yang lebih besar efektivitasnya, tapi dengan muncul hutang. Jadi debt equity ratio-nya 0,5. Nah, ini termasuk sehat karena kita bisa meningkatkan return on equity dan tingkat debt equity ratio-nya yang masih rendah, yang masih aman. Yang berikutnya di skenario 3, misalnya kita memiliki modal 50 juta, lalu kita meminjam 100 juta untuk kekurangannya. Berarti debt equity ratio kita adalah 2. Didapat dari total hutang dibagi ekuitas yaitu 100 juta dibagi 50 juta, menghasilkan angka 2. Nah, laba bersih sebelum bayar hutang itu 40 juta, bunga banknya itu 12% dari 100 juta, berarti angkanya 12 juta, laba bersihnya itu 28 juta. Nah, jika kita hitung efektivitasnya, ini besar, akan menghasilkan angka ROI yang besar, yaitu 28 juta dibagi 50 juta. Kita mendapatkan angka ROI 56%. Secara return on equity-nya besar 56%, tapi untuk menghasilkan laba bersih 28 juta itu kita harus berhutang sehingga menghasilkan angka debt equity ratio-nya angka 2. Jika kondisi usahanya ekspansif, terus berkembang, tidak ada masalah, maka skenario 3 mungkin masih bisa dijalankan, tidak ada masalah.
Tapi jika seperti kemarin tiba-tiba terkena pandemi atau ada perubahan peraturan dan yang lain-lain, tentunya yang paling beresiko untuk bangkrut atau untuk terkena masalah itu adalah yang perusahaan di skenario 3. Nah, kita lihat misalnya di sini di kondisi di mana laba bersih menurun drastis. Di sini saya masih menggunakan komposisi yang sama, ekuitas dan hutang. Nah, kita lihat perusahaan yang di skenario 3 dengan komposisi hutang 100 juta sama seperti tadi, ekuitasnya sama 50 juta, hutangnya 100 juta, debt equity ratio-nya berarti 2. Nah, yang berbeda di sini adalah laba bersihnya. Di sini laba bersihnya itu menurun. Di kondisi yang sekarang, misalnya hanya mendapatkan 10 juta dibandingkan sebelumnya yang 40 juta. Nah, dengan laba bersih sebelum bayar hutang itu hanya 10 juta, kita tetap harus membayar bunga bank 12% dari 100 juta, yaitu 12 juta. Maka kita mendapatkan laba bersih setelah bayar hutang itu malah minus 2 juta. Jadi ke ROI-nya kalau kita hitung itu akan minus. Nah, kita lihat di sini, begitu kondisinya terjadi sesuatu yang misalnya di luar perkiraan, ini akan sangat berisiko. Dia malah menjadi minus, karena bunga bank tetap harus dibayar. Beda kasusnya dengan kalau kita tidak punya sama sekali hutang ke bank. Di situ misalnya skenario 1 dengan ekuitas 150 juta dan hutang 0. Nah, laba bersih sebelum bayar hutang 10 juta. Kita tidak usah bayar bunga bank. Oke, karena itu modal pemilik, dan laba bersih setelah bayar hutang 10 juta. 10 juta ini pun bisa kita gunakan lagi untuk modal usaha. Kita tidak usah bagikan kepada pemilik usaha, tidak masalah. Yang penting usahanya tetap bisa berjalan. Nah, di sini ROE-nya kita lihat 10 juta dibagi 150 juta menghasilkan return on equity 6,67%. Nah, jika di kondisi yang skenario 2 tadi yang hutang 50 juta dengan ekuitas 100 juta, hutang 50 juta, tingkat DER-nya itu 0,5, maka kita tetap harus membayar bunga bank 6 juta. 12% dari 50 juta, kita mendapatkan laba bersih 4 juta. Di sini kita masih tetap ROE-nya 4%, namun debt equity ratio-nya masih stabil di 0,5. Jadi jika kondisi usahanya memburuk, yang paling menguntungkan itu dengan modal sendiri. Dari dua kondisi laba tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pada saat kondisi usahanya baik, maka dengan dibantu hutang dengan tingkat debt equity ratio yang tinggi pun kita bisa mendapatkan tingkat ROI yang tinggi. Akan semakin mempercepat perkembangan usaha kita. Namun begitu ada kendala, begitu tersendat, begitu laba menurun, maka dengan tingkat debt equity ratio yang tinggi itu akan membuat kita beresiko bisa gagal bayar. Seperti kita lihat di situ, ROI-nya bisa menjadi minus. Nah, jika kita menggunakan modal sendiri, tingkat ROI-nya itu tidak semaksimal jika kita menggunakan hutang. Jadi jika kondisi usahanya baik, penjualannya sedang baik, memang agak disayangkan jika kita tidak bisa menggunakan kesempatan ini dengan mempush penjualan lebih tinggi lagi, dengan mempush ROI yang lebih tinggi. Namun pada saat kondisi usaha tidak baik, tentunya dengan kita menggunakan modal sendiri 100% akan jauh lebih aman, lebih safe. Nah, karena itu tentunya kita bisa memilih untuk berinvestasi di perusahaan yang bisa memaksimalkan tingkat debt equity ratio-nya di tingkat aman dan bisa memaksimalkan return on equity-nya juga di tingkat yang maksimal. Biasanya untuk debt equity ratio itu yang cukup aman, yang di bawah 1. Sedangkan untuk ROI kita bisa bandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sejenis untuk mengetahui apakah ROI dari perusahaan ini cukup baik atau tidak. Nah, lalu untuk mencari debt equity ratio dan ROE kalau kita ingin membeli saham, itu bagaimana? Bisa, rekan-rekan bisa hitung sendiri di laporan keuangan atau juga bisa kita dapatkan dari aplikasi sekuritas tempat kita membeli saham. Atau kita bisa juga lihat di website yang menyediakan rasio-rasio investasi, misalnya investing.com atau stockbit.com
Yahoo Finance, dan sejenisnya. Di sini saya coba masuk misalnya ke investing.com. Misalnya di sini saya pilih Mika, tinggal ketikkan saja di sini nama saham yang ingin rekan-rekan cari, misalnya seperti itu, ketikkan lalu diklik. Ini kita masuk ke, close dulu iklannya. Di sini kita masuk ke financial ratio. Ya, kita cari rasio yang kita ingin, equity yang kita ingin lihat. TTM itu trailing 12 months, berarti data 12 bulan terakhir, sedangkan ini adalah data rata-rata 5 tahun 5 year average yang bawahnya. Nah, di sini return on equity-nya 24,85%. Nah, yang di sini adalah data benchmark industrinya yang sejenis dengan Mika, itu 19,89%. Berarti return on equity-nya lebih bagus dibandingkan rata-rata industri, dan di rata-rata 5 tahunnya pun jadi 18,11%, lebih baik dibandingkan rata-rata industrinya yang 10,7%. Kita coba lihat sekarang untuk debt to equity ratio-nya. Di sini dia 0%. Sangat baik, berarti dia menggunakan modal sendiri dengan 14,55 untuk rata-rata industrinya. Jadi jika kita lihat return on equity-nya yang rata-rata 5 tahunnya 18,11% dengan tingkat debt to ratio-nya 0%, maka saham Mika ini termasuk yang menarik untuk bisa kita investasikan. Sebenarnya kita juga bisa lihat, gabungkan dengan analisa-analisa yang lain sebelum kita mengambil keputusan. Demikianlah untuk penjelasan mengenai return on equity dan debt to equity ratio, dan kaitannya juga mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan semoga bisa membantu rekan-rekan dalam mengambil keputusan sehingga investasi kita akan semakin tumbuh, semakin besar bersama channel Tumbuh Besar. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe jika merasa video ini berguna untuk mendapatkan update-update video-video kami terbaru lainnya, dan juga mohon bantuannya untuk di like dan share agar semakin banyak rekan-rekan yang menyaksikan video ini dan membantu juga perkembangan channel ini. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.